Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Kusuma, NIM 2001980, Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya yang berjudul tentang peran bahasa pelatih dalam penyampaian strategi permainan sepak bola. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Komponen dalam artikel penelitian yang pertama yaitu adanya judul yang saya pilih yaitu tentang peran bahasa pelatih dalam penyampaian strategi permainan sepak bola. Setelah judul yaitu abstrak yaitu gambaran tentang isi dari artikel yang diteliti. Di dalam abstrak biasanya terdapat tujuan dalam penelitian, metode dalam penelitian, serta adanya kata kunci. Tujuan yang ada di dalam abstrak saya yaitu mengetahui peran pelatih dalam penyampaian strategi permainan sepak bola, serta dalam metodenya saya menggunakan metode survei yang pelatih sebagai narasumbernya dan pemain juga. Selain itu adanya kata kunci dalam artikel saya yaitu strategi, sepak bola, dan pelatih. Kenapa itu dijadikan kata kunci? Karena di dalam artikel saya yang sering muncul kata-kata itu strategi, sepak bola, dan pelatih. Selanjutnya ada teori relevan. Di dalam artikel saya, teori relevan di sini membahas tentang wasit dalam pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola, wasit terdiri dari 3 orang. Yang pertama wasit untuk di tengah, yang kedua dan ketiga bertugas sebagai hakim garis. Dan dalam teori relevan ini saya membahas tentang kepopuleran sepak bola dalam dunia industri dan budaya. Dengan kemajuan teknologi dalam sepak bola, semakin berkembangnya industri sepak bola sampai mendapatkan pundi-pundi keuangan yang besar di dalam sepak bola. Selanjutnya, setelah teori relevan adanya konfirmasi fenomena dan teori. Konfirmasi fenomena dan teori di sini membenturkan antara fenomena dengan teori. Di sini dalam artikel saya permainan sepak bola tidak lepaslah dari strategi permainan. Kenapa? Karena di dalam sepak bola strategi itu sangat penting. Yang tadi saya jelaskan juga, dalam sepak bola strategi itu mengatur jalannya permainan atau mengatur pemain dalam bermain. Jika tidak adanya sebuah strategi, maka dapat menyebabkan permainan akan acak-acakan atau tidak teratur. Selanjutnya adanya penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan paling awal atau terdahulu. Di dalam artikel saya mengambil dari penelitian terdahulu tentang menurut Agus Salim tentang sepak bola. Sepak bola yaitu permainan yang dilakukan harus dengan sikap sportif dalam bermainnya. Setiap pemain harus memiliki skill dan kontrol permainan yang baik. Setelah penelitian terdahulu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu sebuah rumusan tentang masalah yang akan dibahas di dalam artikel ini. Dalam artikel penelitian saya, rumusan masalahnya yaitu terdiri dari mengetahui strategi yang baik dalam permainan sepak bola,
mengetahui cara pelatih dalam menyampaikan strategi permainan sepak bola dan efektivitas strategi yang disampaikan oleh pelatih dalam permainan sepak bola. Setelah rumusan masalah, yaitu adanya urgensi. Urgensi yaitu seberapa pentingnya tentang artikel yang saya buat. Urgensi di dalam artikel saya yaitu mengetahui strategi dalam permainan sepak bola sangat penting, apalagi bagi seorang pelatih atau calon pelatih, karena di dalam melatih kita harus memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyusun strategi dan cara yang dapat disampaikan untuk menyampaikan strategi yang kita buat, dan strategi itu dapat berpengaruh terhadap hasil pertandingan atau permainan. Ada kajian teori. Kajian yang berupa teori-teori. Dalam artikel saya, kajian teorinya yaitu berfokus kepada strategi sepak bola. Strategi merupakan suatu pendekatan atau semua yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam meraih suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam langkah-langkah ini, strategi seperti apa cara untuk mencetak gol, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya, itu bisa disebut sebagai strategi. Selanjutnya ada metode. Metode dalam penelitian, yang pertama adanya identitas metode. Metode yang digunakan dalam penelitian saya menggunakan metode survei. Kenapa saya menggunakan metode survei? Karena artikel saya membutuhkan data-data melalui survei saya kepada pemain atau pelatih dalam sepak bola. Yang kedua yaitu adanya desain. Desain penelitian saya yaitu menggunakan desain survei cross-seksional. Desain cross-seksional yaitu data dikumpulkan dari sampel populasi yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu partisipan. Partisipan yang saya gunakan yaitu pelatih dan pemain. Kenapa pemilihan partisipan, pelatih dan pemain? Karena dalam hal ini yang paling mengerti tentang strategi atau peran penggunaan strategi pelatih dalam permainan sepak bola, yang paling mengetahuinya yaitu pelatih dan pemain. Selanjutnya adanya pembahasan. Di dalam pembahasan saya mengambil data-data yang saya telah wawancara terhadap pelatih dan pemain. Data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat berdasarkan data yang saya ambil tentang mengetahui strategi yang baik dalam permainan sepak bola berdasarkan pemain dan pelatih yang saya wawancarai. Strategi yang baik menurut narasumber saya yaitu strategi tiki-taka. Tiki-taka adalah strategi khas Barcelona, yaitu ciri khasnya dengan umpan-umpan pendek. Tiki-taka ini biasanya dilakukan pada intensitas yang cepat tetapi terarah. Rumusan masalahnya atau pembahasan tentang rumusan masalah yaitu penyampaian strategi pelatih. Berdasarkan data yang saya ambil, strategi pelatih sebaiknya dilakukan penyampaiannya pada latihan. Kenapa pada latihan? Dikarenakan di pelatihan strategi pelatih itu dilatih
Sedangkan jika kalau dalam pertandingan sebaiknya bukan memberikan strategi tapi menambahkan strategi yang ada di dalam latihan itu sendiri, bukannya memberikan strategi itu. Yang ketiga, efektivitas tentang strategi yang disampaikan pelatih. Menurut data yang saya dapatkan, efektivitas tersebut sangat berefektivitas ya. Tentang manfaat atau efektivitas strategi yang disampaikan pelatih dalam pertandingan dapat mengubah hasil akhir atau hasil permainan di dalam permainan sepak bola. Ada kesimpulan artikel penelitian saya, yaitu dalam permainan sepak bola, strategi permainan yang dirancang baik perorangan atau tim dilakukan sebaiknya sebelum pertandingan atau pada saat latihan. Strategi dibutuhkan supaya mampu membuat kemampuan berpikir pemain, improvisasi kreativitas para pemain, mampu menentukan atau menghasilkan pemecahan masalah dalam pertandingan. Setiap strategi dilakukan dengan arahan yang sesuai dengan pelatih. Kenapa? Karena agar terciptanya permainan yang ingin dicapai atau yang diinginkan oleh pelatih. Dan pelatih pun pada saat menyampaikan strategi seharusnya atau sebaiknya menggunakan bahasa yang baku atau yang mudah dipahami, tidak bertele-tele. Kadang juga menggunakan gestur bahasa tubuh agar para pemain mudah atau dapat mengerti apa yang disampaikan oleh seorang pelatih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.